ciri dari orang yang paham secara mendalam adalah mengamalkan ajaran. Ya, ini sekedar paham toh, lalu kemudian enggak berbanding lurus dengan amalan yang dia lakukan, ya berarti enggak paham. Ya. Jadi apa? Al ilmu wal amal menjadi satu kesatuan yang menunjukkan bahwa dia faqih fiddin. Bahwa orang tersebut adalah orang yang paham terhadap agama. Kapan? Ketika aspek teorinya dengan aspek praksisnya itu bergandeng mesra, satu kesatuan. Sehingga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sudah selayaknya kita panjatkan hanya kepada Allah semata atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa bersuah, berhimpun di dalam majlis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-41 dari Babus Sulasi. Ya. Kami bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Dan makalah yang ke-41. Bila disebutkan atau diriwayatkan, jadi tidak disebutkan di makalah ini sumber dari nasihat ini. Ya. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Idza, jika atau apabila aradallahu, Allah menginginkan bi'abdin, pada seorang hamba, khairan, kebaikan, ya. Ya, kamilan, yakni kebaikan yang sempurna. Ya, diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, kamilan, sempurna, faqahahu fiddini, maka Allah akan membuat dia paham, gitu ya, faqih, paham fiddin, ya, paham di dalam urusan agama. Faqaha yufaqihu itu ala wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau faqiha yafqahu itu artinya paham. Orangnya namanya faqih. Ya. Ya. Fiqhun, fikih itu seakar dengan kata ini. Ya. Maka faqihun itu orang yang paham, ya, tentang ilmu fikih. Itu disebut dengan faqih, ulama ahli fikih.
Nah, di sini digunakan ada tambahan ya, tasdid. Jadi faqqaha yufaqihu. Maka itu menjadi fi'lun muta'addi. Ya, menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Gitu ya. Maka kalau faqiha yafqahu itu artinya paham, kalau faqqaha yufaqihu artinya dijadikan orang itu paham. Nah, itu. Di bahasa Arab begitu. Kayak misalnya jala saya jelisu itu artinya duduk. Gitu ya. Tetapi kalau saya mendudukkan, membuat dia duduk, itu namanya jalasa yujallisu. Jadi ditambahi huruf tasdid, tambahi harokat tasdid pada huruf tengah. Gitu ya. Jalasa, fa'ala, faqqaha. Nah ini. Jadi bahasa Arab begitu kaidahnya, nahwunya. Jika Allah menginginkan seseorang itu baik gitu ya, dengan kebaikan yang sempurna, maka di antara tandanya, indikatornya adalah Allah menjadikan orang itu mudah paham dalam urusan agama. Nah ini, faqahahu fiddin. Ai fi usulihi wa furu'ihi. Kata Imam Nawawi, paham dalam urusan agama, baik fi usulihi pada atau perihal prinsip-prinsip agama, hal-hal yang pokok di dalam agama, gitu ya, wa furu'ihi, maupun di dalam urusan agama terkait dengan ilmu cabang-cabangnya, ilmu furu'nya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wazahadahu fid dunya. Ya. Zahada sama dengan faqaha tadi, ala wazn fa'ala. Dijadikan orang ini zuhud, gitu ya. Kalau zahada yazhadu artinya berzuhud, gitu. Tapi kalau zahada artinya dijadikan seseorang itu zuhud. Jadi Allah menjadikan hamba tadi, ini indikator yang kedua, jika Allah menginginkan pada hamba itu satu kebaikan yang sempurna, maka Allah jadikan dengan mudah orang itu untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Ai ja'ala qalbahu khalian. Ya, yaitu ja'ala, Allah menjadikan qalbahu, hati hamba itu khalian, kosong, gitu ya. Mimma, dari apa, khalat, ya, yang tidak ada, yang kosong, minhu, padanya, yadahu. Jadi dijadikan hatinya itu kosong dari apa yang tidak ada pada tangannya. Artinya dia tidak megang duit, maka hatinya juga menjadi kosong. Gak kepikiran pengen punya duit, gitu ya. Nah itu artinya maksudnya begitu. Artinya menjadikan hatinya itu tidak memiliki kemelekatan terhadap ya, dunia. Nah, ini. Sehingga hatinya pun tidak punya karep terhadap dunia yang itu memang tidak ada di tangannya. Ya, realistis saja. Di tangannya itu ada duit 100.000, ya dia pengen sate, ya dia beli sate. Tapi di tangannya nggak megang duit, kok membayangkan tentang sate, misalnya. Nah tidak sampai demikian. Misalnya begitu. Jadi ja'ala qalbahu khalian, jadikan hatinya itu terbebas dari apa yang tidak ada di tangannya. Ya. Bisa dikembangkan sendiri, nanti kita eksplorasi lebih jauh. Ini indikator yang kedua. Yang ketiga, wabassarahu bi uyubi nafsi. Bassara yubassiru, sama ala wazn fa'ala yufa'ilu. Ya, bassara. Kalau basirun itu melihat, ya. Basara artinya melihat. Tadi kalau basara dijadikan orang itu mampu melihat uyub, jamak min aib. Ya. Jadi dijadikan dia itu gampang mudah melihat aib dirinya sendiri daripada ngorek-ngorek aibnya orang lain. Nah, jadi ini Bapak Ibu 3 indikator yang disebutkan di dalam makalah yang ke-41 ini. Jadi jika Allah menginginkan seorang hamba itu
mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka ada 3 ciri, 3 indikator atau 3 cara ya Allah memperlakukan orang itu. Yang pertama adalah dia gampang dijadikan paham terhadap agama. Yang kedua, Allah jadikan dia gampang sekali untuk berzuhud, tidak memiliki kemelekatan terhadap dunia, dan Allah jadikan dia gampang sekali melihat aib dirinya sendiri. Nah ini, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia Allah akan memberikan pemahaman tentang agama kepadanya, menjadikan dia zuhud terhadap dunia, dan memperlihatkan kepadanya keburukan-keburukan dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nasihat yang ke-41 yang akan coba kita eksplorasi satu persatu dari 3 poin. Jadi idza aradallahu bi'abdin khairan. Ya. Pilihan kalimat ini ya, mengandung makna bahwa kebaikan yang kita terima, apapun itu, semua kebaikan, ya, baik itu berupa ilmu pengetahuan, apalagi hidayatut taufik, atau kemampuan untuk kita beribadah, bangun subuhnya gampang, ya, tahajudnya mudah, gitu ya, atau kemampuan kebaikan yang lain untuk berbuat baik yang lain, itu adalah kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu juga berupa nikmat, gitu ya. Ya, ada seorang teman mengatakan, gitu ya, semakin bertambah umur Pak Amin, gitu ya, itu saya semakin mudah bangun. Jadi jam 2 mesti bangun, tidur lagi udah nggak bisa. Nah ini kan satu kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Itu Allah yang memberi, bukan karena kita. Kalau suruh milih, mending milih tidur kan, gitu ya. Tapi Allah bangunkan dia, ditidurkan lagi, ya, maka sudah nggak bisa. Nah ini adalah kebaikan Allah yang membuat itu, dan Allah yang memberikannya. Gitu ya. Jadi Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan kebaikan tersebut, bukan semata-mata usaha dan ikhtiar manusia. Meski ya ikhtiar itu penting untuk tetap kita lakukan. Nah, dan Allah sering memberikan begitu. Hanya saja kadang kita ini tidak sensi. Gitu. Nah, ini indikator kebaikan Allah. Tetapi kita ini kadang-kadang nggak sensitif. Kita diberi apa, anugerah nurani. Gitu ya. Bukan nuroni ya. Kalau bahasa Arabnya nuroni. Niduri. Ya, kalau bahasa Arabnya nuroni. Gitu ya. Dari kata nur. Ya. Jadi bahasa Indonesia nurani kan. Dari kata nur artinya cahaya. Karena memang ini potensi yang ditanamkan di dalam diri kita untuk selalu menjadi pelita yang menyinari, menerangi kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak mau mendengarkan nurani ini. Lama-lama kemudian suara nurani ini tidak lagi terdengar karena tergilas oleh besarnya nafsu yang kita ikuti. Pelitanya tidak lagi seterang, ya. Mau menyebut merek kok nggak enak gitu ya. Yang terus terang itu ya, gitu. Karena sering tidak diikuti, ya, akhirnya kemudian pelitanya menjadi redup dan sebagainya. Mestinya kita punya ikhtiar untuk menangkap itu, gitu ya, sehingga semakin membesar api pelita dari nurani kita itu. Nah, Allah lah yang membuat itu. Nah ini, jadi diksi kalimat ini menunjukkan untuk mendidik kita agar sadar bahwa semua kebaikan yang kita terima itu Allah yang memberi. Ya, itu kehendak dan anugerah Allah. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Dan kita meyakini pasti Allah itu menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Hatta ketika Allah memberikan sesuatu yang dalam tanda petik mungkin kita anggap itu sebagai musibah, sebagai ujian, sebagai bala, gitu ya. Pasti di situ Allah menginginkan kebaikan.
Hanya saja kadang-kadang kita yang tidak bisa merasakan itu gitu loh. Karena kita seringkali melihatnya dengan mindset yang negatif. Sehingga kalau itu membuat kita ini tidak senang, lalu kemudian kita sebut itu sebagai apa, musibah begitu. Padahal bisa jadi di balik musibah itu ada hikmah, ada kebaikan yang Allah persiapkan. Dan seringkali ketika Allah memberikan bala ujian, itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi yang kita lihat adalah susahnya, tidak enaknya. Gitu. Nah, karena begitulah manusia. Seringkali yang menyusahkan itu dibenci. Padahal belum tentu sesuatu yang dibenci itu di dalamnya ada keburukan. Gitu ya. Ya, bisa jadi Allah justru menyiapkan kebaikan yang kita sebut dengan sebagai hikmah itu di balik sesuatu yang kita tidak sukai. Gimana ayatnya Pak Zat? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Nah ini. Jadi kita yang seringkali tidak mampu melihat itu dengan ikhtiar kita. Akibatnya ketika kesandung batu, kita melihatnya rasa sakitnya saja. Ya, tapi kita tidak mampu sebagaimana seorang sufi yang justru melihat disitulah kasih sayang Allah, karena dia masih menegur kita ketika hati kita kosong dari kesadaran adanya Allah di dalam. Maka ketika seorang sufi berjalan kakinya tersandung, dia justru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Artinya Allah masih perhatian sama dia. Karena hukuman yang paling tidak mengenakan adalah ketika Allah membiarkan kita. Sama halnya ketika orang tua membiarkan anaknya, gitu ya. Makanya hukuman di dalam Islam, misalnya suami mendapatkan istrinya kurang, kan suruh diamkan. Ya. Bapak piye Bu? Bicaranya diem nono. Wow. Sekalang kabut bapak dijawil ora kenek mau meneng ae. Ya. Jadi hukuman mendiamkan bagi orang dewasa itu sesuatu yang menyakitkan. Ya ini. Nah, bayangkan jika Allah kemudian membiarkan kita berbuat maksiat di jarne, malah justru di ulu-ulu, atau istilahnya apa? Ya, istidraj begitu. Itu hukuman bagi orang soleh, itu hukuman yang sangat menyakitkan. Ibaratnya seperti tadi, mending saya dihukum ditempeleng daripada dijarke. Nah ini. Jadi semua kebaikan itu Allah yang menganugerahkan kepada kita, tapi seringkali kita yang tidak sensi dengan itu. Ya, ini harus kita sadari. Jadi idza aradallahu bi 'abdin khairan. Jika Allah menginginkan pada seorang hamba kebaikan, dan Allah itu yang kita inginkan oleh Allah pada kita, semua hambanya. Ya, hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, kalimat ini mengandung makna bahwa semua kebaikan harus kita sadari, ya, itu semuanya adalah dari Allah, kehendak Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 ciri gitu ya, yang tadi disebutkan di dalam nasihat ini. Nah, kita mesti sensi. Kalau kita mendapatkan fenomena seperti ini, cepat harusnya kita tangkap begitu. Nah, berarti Allah ingin sesuatu yang baik pada diri kita. Yang pertama adalah faqahu fiddin, Allah memudahkan kita memahami agama. Ya. Mendengarkan sebentar itu kemudian langsung jelem, melbunang hati ya. Iya juga ya. Nah, gitu saya. Itu berarti pertanda Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan dimudahkan kita memahami agama. Imam Nawawi menyebutkan yaitu paham fil usul, ya, dalam memahami pokok-pokok agama, ajaran yang inti, ya, maupun furu', yaitu paham pada, ya, ajaran-ajaran yang bersifat furu'iyah, cabang-cabangnya. Karena tidak mudah Bapak Ibu ya orang memaham itu. Ya, makanya ada kemudian peringatan di dalam Al-Qur'an, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan mata itu kan sebenarnya untuk melihat agar kemudian dia memahami. Tapi matanya belolok delok, cetoh welo-welo pun nggak paham.
Nah, itu kan punya telinga, begitu juga ayunun la yasma'una biha. Punya telinga tetapi juga nggak mendengarkan. Telinganya terbuka tetapi tidak mudah memahami. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati tapi juga tidak mudah untuk mengerti, memahami. Maka ketika kita diberi kemudahan dalam memahami sesuatu, berarti Allah menganugerahkan kebaikan kepada kita, maka cepat tangkap itu ya, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, rasa syukur kita tunjukkan kepadanya. Gunakan itu ya dengan sebaik mungkin. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan kita mudah kemudian memahami pokok-pokok agama kita, dimudahkan kita memahami cabang-cabangnya. Ya, sekali dengar hafal, paham maknanya, itu berarti Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Karena di satu sisi ada orang demikian luar biasa sulitnya untuk memahami, walaupun sudah ngaji berulang kali, ya, tak juga datang pemahaman. Nah ini, ya. Karena tidak mudah ya memahami agama. Karena di dalam ya sumber agama kita, teks Al-Quran dan hadis misalnya itu banyak sekali ya yang disebut dengan al-ayat al-mutasyabihat selain al-ayat al-muhkamat. Ya, ada teks-teks yang itu cetoh wela-wela pemahamannya seperti itu. Tetapi di dalam Al-Quran atau hadis Nabi seringkali juga digunakan kalimat-kalimat yang sifatnya metaforis, kiasan. Ya, itu ada begitu. Contohnya misalnya, ya dalam orang tua saja misalnya ya, itu kan ada anak yang mudah paham, ada yang sulit paham. Ya, Pak, aku pengen rapi gitu ya. Jo, kata bapaknya, sedang Mario saya kuliah. Tahun depannya lagi, wah, pengen rapi. Kuliah dan marek nose. Tahun berikutnya lagi semester 6, minta lagi menikah. Bapaknya bilang, yang Mario saya kuliah. Minta lagi, akhirnya bapaknya sudah nggak sabar. Dia bilang apa? Wes, ndang kono rapi-rapi yo. Tapi dengan wajah yang memerah, diksi kali apa namanya ungkapannya dengan nada tinggi, itu artinya membolehkan atau tidak sebenarnya? Mendengar itu, oke, anaknya kemudian menikah gitu. Padahal sesungguhnya bapaknya mengatakan begitu itu boleh atau nggak boleh sebenarnya? Nggak boleh. Tapi ada anak yang nggak paham gitu. Loh, kok rapi? Lah sampean tadi ngomong kok rapi? Itu berarti kan nggak paham loh. Padahal dunia bapaknya mengatakan, wes, ndang rapi-rapi yo, gak ngurus gitu. Tapi justru dipahami itu sebagai izin untuk menikah. Padahal betul kalimatnya adalah perintah menikah, tapi kan diungkapkan dengan ungkapan yang sebenarnya di dalam justru ada penuh pelarangan yang kuat kan gitu toh. Ya, nah kadang-kadang kitanya nggak paham gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga ada yang begitu. Ada majasnya, ada kinayanya. Yang itu tidak semua orang bisa memahami. Maka yufaqihu fiddin, bisa jadi Allah gampangkan kita memahami itu. Maka ada banyak ulama-ulama yang kemudian dia mudah memahami sesuatu yang itu tidak gampang dipahami oleh orang awam. Nah ini. Jadi salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah dengan memberinya pemahaman yang mendalam. Jadi, tidak sekedar paham, tapi pemahaman yang mendalam tentang agama. Ini sama dengan hadis Nabi ya. Sesungguhnya makalah ini mengambil hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih, mayyuridillaha bihi khairan, mayyuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang Allah menginginkan pada dirinya kebaikan yang sempurna, maka Allah mudahkan dia dalam memahami agamanya. Dalam hadis yang lebih lengkap, ini diriwayatkan oleh Muawiyah gitu ya. An Hamid bin Abdurrahman qala, ya, dia berkata, sami'tu Muawiyah. Saya pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan
khatiban, berkhutbah, yaqulu, mengatakan, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan padanya satu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Wa innama ana qasimun, ya, sesungguhnya aku hanya berbagi, ya, qasim dari qasama, qasama yuqassimu, itu yang membagi, sharing. Jadi saya berbagi kepada kalian, kata Nabi, wallahi yu'ti, wallahu yu'ti, bahwa sesungguhnya Allah itu, ya, yang memberikan, ya. Memberikan apa? Nah, ini akan diberi penjelasan di bawah, ya. Yufaqihu ayyaj'aluhu faqihan, menjadikannya faqih, ya, gampang memahami, wal fiqhu al fahmu, dan fikih itu artinya faham, pemahaman. Ana qasimun, yakni uqassimu bainakum ma amartu bitablighihi minal wahyi. Ya, sesungguhnya aku hanyalah membagikan, men-sharekan. Kebaikan itu hanya milik Allah. Saya hanya berbagi informasi, ya, bitablighihi minal wahyi, mengabarkan dari wahyu. Ya, wala akhussu bihi ahadan duna ahadin. Dan informasi ini tidak dikhususkan untuk seseorang, tetapi untuk semuanya. Wallahi yu'ti, dan Allah lah yang memberi apa? Kulla wahidin minkum fahman, setiap diri kalian pemahaman, ala qadri ma ta'allaqat bihi iradatuhu subhanah, bergantung kepada kehendak Allah. Nah, ini. Walan tazalu hadhil umma qa'imah ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Nah, ini. Ya. Dan umat ini akan tetap tegak, ya, qa'imah ala amrillah, yang disebut dengan amrillah apa di sini? Hafidhatun lidinillah. Mereka akan tetap menjaga tegak di atas agama Allah yang benar, yaitu al-Islam, wa amilatun bihi. Tidak hanya paham tapi juga mengamalkannya. Nah, ini. Ya, dan tidak akan membahayakan man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka. Ya. Sampai datangnya, ya, dia amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Nah, Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahwa pemahaman agama, al-fiqhu, ya, fiddin, adalah karunia terbesar dari Allah. Pemahaman yang benar akan mengarah pada kehidupan yang penuh berkah dan sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu, seorang muslim yang mendapat pemahaman agama yang baik akan dipimpin, dipandu, dibimbing oleh Allah untuk hidup dengan benar, tidak tergoda oleh kesenangan dunia, dan selalu berada di dalam jalur yang diridhoinya. Maka pemahaman ini menjadi penting. Ya, sebagaimana teori pendidikan karakter, ya, yang disebutkan oleh misalnya siapa, Thomas Likona misalnya. Ya, pendidikan karakter itu kan meliputi tiga aspek, gitu ya. Yang pertama itu adalah apa? Moral knowing, pemahaman terhadap akhlak, terhadap moral. Gitu. Lalu yang kedua kemudian moral apa? Attitude. Ya. Baru kemudian turun menjadi sikap. Dari sikap kemudian moral action, tindakan. Jauh sebelum Thomas Likona, ulama-ulama kita juga demikian. Imam Al-Ghazali itu sudah menegaskan jauh-jauh hari tentang itu. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-ilmu, pemahaman. Ya, karena yang mendriver kita itu adalah pengetahuan kita, pikiran kita. Dan makanan pikiran kita adalah pengetahuan. Nah, ini. Maka pemahaman itu menjadi penting. Karena siapa yang paham, maka dia tahu. Ya. Yang terus kemudian diturunkan menjadi sikap, terus dipelihara menjadi tindakan, terus tindakan dilakukan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang terus dipelihara menjadi karakter. Nah, begitu. Ya. Walaupun cara mendidik anak itu
Ya, karena tingkat kedewasaan pikirannya mungkin juga berjenjang gradasi, ada gradasi pertumbuhan, maka ulama-ulama seperti Al-Ghazali atau Ibnu Miskawi dengan cara mumarasah, pembiasaan. Ya, dibiasakan dulu ya, sambil terus kemudian meningkat kedewasaannya, dipahamkan, disadarkan. Sehingga kebiasaan yang sudah terbentuk itu menjadi semakin kuat karena ada dasar pemahamannya. Ya, so arek cilik diomongi, dituturi kan ora iso gitu ya. Ya, jadi dibiasakan dulu. Tapi semua tindakan orang dewasa berawal dari pikiran. Pikiran itu makanannya adalah pengetahuan. Nah ini. Maka pemahaman agama adalah karunia terbesar dari Allah. Ya, nah ini. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam Fathul Bari memberikan syarah bahwa Allah memberi, ya, menegaskan wallahu yu'ti tadi, menegaskan bahwa segala ilmu dan hidayah adalah anugerah dari Allah yang hanya dapat diterima oleh mereka yang dikehendaki. Maka ketika ada indikator ini dalam hidup kita, ya cepatlah kita tangkap karena Allah berarti menghendaki kita kebaikan. Ya, ini juga mengingatkan bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan, pemahaman yang kita dapatkan dalam hal agama harus diikuti dengan amal yang baik, bukan sekedar pengetahuan teoretis. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok baca Quran itu kok kayak gampang loh, kok mudah ya? Nah ini berarti pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka lanjutkan, jangan kemudian abaikan, ya. Ya, cepat kita tangkap. Nah, al-fiqhu fiddin, paham agama itu tentu tidak sekedar hafal teksnya, ya, hafal dalil ayat hadisnya, tentu tidak sekedar itu. Tapi paham maksud dan maknanya. Yang disebut dengan fiqhun itu pemahaman yang mendalam, itu tidak sekedar hafal ya. Karena ada banyak yang hafal ayat tetapi nggak paham. Ada banyak yang hafal hadis tapi nggak paham maksudnya. Ya hafal bagus, ya bagus. Ya, daripada hafal lagu, hafal ini, ya paham. Menghafal ayat Al-Quran, tahfidz bagus sekali. Tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian ditingkatkan pada al-fiqhu fiddin. Jadi pemahaman apa yang dia hafalkan. Sehingga apa yang dia ucapkan, yang keluar dari memori dia, bergandeng dengan itu adalah pemahaman terhadap kandungan maknanya. Jadi faqahahu fiddin itu artinya memahami dengan baik dan mendalam. Nah, dalam konteks ini bukan sekedar mengetahui hukum-hukum agama. Ya, ciri dari orang yang paham secara mendalam adalah mengamalkan ajaran. Ya, ini sekedar paham tok, lalu kemudian enggak berbanding lurus dengan amalan yang dia lakukan, ya berarti enggak paham. Ya. Jadi apa? Al-ilmu wal amal menjadi satu kesatuan yang menunjukkan bahwa dia faqih fiddin. Bahwa orang tersebut adalah orang yang paham terhadap agama. Kapan? Ketika aspek teorinya dengan aspek praksisnya itu bergandeng mesra, satu kesatuan. Sehingga ya ancaman ayat yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu tidak berlaku bagi orang yang memiliki al-fiqhu fiddin. Apa yang diucapkan sebagai cerminan dari pemahaman dia itu bergandeng dengan apa yang dia lakukan. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mampu mengamalkan ajaran agama dengan benar dan mendalam. Jadi hafal ayatnya, paham kandungannya, lalu itu terbukti dalam penurunan tindak tanduknya. Ya, misalnya seorang yang memahami betul nilai-nilai keikhlasan di dalam beribadah. Nah itu berarti menunjukkan dia paham. Memaknai setiap doa dengan penuh kesadaran. Tidak seperti orang yang baca mantra. Awas, 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 awas. Bulu kutuk kadal kesit.
laras mati gantung gitu ya. Oh, apa artinya nggak paham, pokoknya diucapno aja. Jadi syarat dari jinnya begitu dikatakan. Ya. Makanya ruqyah itu kan ya, kita harus tahu apa yang dibaca oleh ruqyah. Jangan-jangan yang dibaca itu sesuatu yang nggak paham. Ada sesuatu yang tidak paham. Dan itu banyak cerita begitu, tak? Seorang yang belajar ilmu kanuragan begitu ya, dengan melafatkan katanya itu zikir al-asmaul husna gitu ya. Ya, itu kan dulu ada cerita saya pernah baca di majalah Sabili dulu itu ya. Majalah Sabili, sorry, majalah Gaib dulu ada namanya majalah Gaib. Awal-awal ruqyah populer itu ya, saya baca itu. Jadi dia bisa tidur sambil nyopir gitu. Jadi dia mau pergi ke Surabaya gitu lalu dan dia masuk mobil, nah, duduk di belakang setir lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau berangkat ke Surabaya dengan mengucap Bismillah itu. Tidur dia. Nanti mobil itu jalan sendiri. Yes. Jadi kayak otomatis begitu. Lampu merah ya tuh berhenti sendiri, jalan lagi. Sampai tempat bangun dia. Ya, sakti mandraguna. Dan dia meyakini bahwa itu adalah hasil dari olah kanuraganya karena apa namanya sering dengan berzikir itu sambil olah kanuraga dia berzikir menyebut Allah. Ternyata dalam kehidupan berikutnya dia ada keraguan begitu. Mulai masuk pemahaman dalam dirinya ragu. Kayaknya Rasulullah tidak begitu ya. Rasulullah naik onta ya tetap dia mengendalikan. Mulai semakin tidak tenang, ya, tidak disertai dengan ketenangan batin. Artinya minta ruqyah. Di ruqyah ternyata kesurupan dia yang keluar jin begitu ya. Ditanya oleh peruqyahnya, siapa kamu? Allah begitu ya. Nyebut, siapa kamu? Allah gitu. Dibuat, siapa kamu? Allah. Ternyata jin itu namanya mengaku namanya Allah begitu. Sehingga mengucap Bismillah itu karena salah niatnya sehingga tertuju kepada memanggil jin yang bernama Allah itu. Nah, maka hati-hati ini tipis sekali ya. Kadang-kadang jin begitu halus memelesetkan. Karena punya ajian Asmaul Husna gitu ya. Dengan baca Asmaul Husna lalu dia menjadi sakti begitu ya dan sebagainya. Ternyata setelah dicek bacaannya itu ada satu nama yang nggak jelas. Bukan termasuk dalam Asmaul Husna yang 99 itu. Nah, kemungkinannya itulah nama jin yang kemudian disusupkan di situ, maka kemudian dalam tanda petik yang dia sebut kesaktian dan sebagainya atas bantuan jin itu. Nah, ini karena dia nggak paham gitu ya. Jadi dia hanya pahamnya itu Asmaul Husna, maka dari gurunya dia dapat itu lalu dia rapalkan begitu. Sama halnya dengan ketika membaca mantra, nggak paham apa isinya, gitu ya. Hanya diucapkan. Nah, dalam sholat kita belajar untuk tidak sekedar merapalkan itu, walaupun jelas-jelas itu dari Al-Quran gitu. Akan lebih baik ya masuk dalam kategori faqahahu fiddin kalau kita kemudian memahami itu, melafatkannya dengan penuh kesadaran maknanya. Nah, ini juga bagian dari yufaqihu fiddin. Allah mudahkan itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang pertama ciri kalau Allah ingin kebaikan, menghendaki satu kebaikan pada kita adalah Allah mudahkan kita untuk memahami agama. Cepat mari kita tangkap itu. Jangan disia-siakan. Biasa wangel, tangi, subuh gitu. Sekarang kok cepat sekali. Dengar tarhim gitu wes. Bangun gitu. Cepat, bangun. Jangan kemudian masih tarhim gitu. Bablas nanti. Ya, padahal yang pertama membangunkan Allah itu. Bangun subuh, sudah tarhim gitu. Nah, mestinya kalau kita sensi cepat kita tangkap gitu ya. Nah, itu. Nanti kalau begitu lama-kelamaan kemudian kita akan terbiasa. Karena nggak semua orang diberi kemudahan untuk bangun tahajud loh ya. Nah, ini. Tapi kalau dimudahkan bangun tahajud, jangan kemudian merasa ini lalu kemudian membuli orang yang nggak bisa bangun, ya nggak boleh juga begitu. Wong kok bangkong tok. Lihat saya ini loh, gampang tangi. Muncul sombongnya. Ujiannya orang
yang diuji dengan kebaikan oleh Allah, begitu itu muncul kesombongan. Yang kedua, Bapak Ibu, zahadahu fiddin. Dijadikan hatinya itu khalian, kata Imam Nawawi, kosong, terbebas dari apa yang tidak ada di tangannya. Artinya apa? Tidak ada arep-arep, ya. Gak ono arep-arep, apa sing ra ono nang tangane. Atau dalam bahasa lebih sederhananya, tidak kedonyan. Jadi dijadikan hatinya itu gak kedonyan. Tidak memiliki kemelekatan terhadap dunia. Nah, ini sudah sering kita bahas ya di dalam makalah-makalah sebelumnya tentang zuhud gitu ya. Jadi enggak kedonyan. Paham ya Pak Ustadz ya? Enggak kedonyan. Bukan orang Jawa ini. Ini enggak kedonyan itu pas melarat ya gak jaluan, gak gampang ngemis, ya gak gampang irian gitu ya. Bukan orang irian ya. Enggak gampang iri gitu pada orang yang mendapatkan nikmat. Pas sugih ya gak medit. Ora tomak gitu ya. Harta itu pengennya dikuasai sendiri gitu, liane gak usah, gak mau berbagi. Itu artinya orang gak kedoyan itu diantara cirinya itu. Pas gak punya apa-apa ya pengen ngemis itu, ya biasa aja gitu. Sugih ya ora sombong, ya ora medit, pas melarat ya ora rendah diri, ya biasa aja. Itu ciri dari orang yang tidak hatinya tidak melekat terhadap dunia. Jadi, apa yang ada di tangan yang ada ya disyukuri, nggak ada ya nggak jaluk-jaluk, nggak ngemis ya ini. Nah, zuhud di sini berarti mengurangi ketergantungan. Jika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan meminimalisir ketergantungan hati kita terhadap dunia, kecintaan kita terhadap yang berlebihan terhadap dunia. Ya. Yang menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah atau susah Bapak Ibu? Susah. Membersihkan hati dari rasa iri itu nggak gampang. Siapapun, hatta dia seorang alim sekalipun nggak akan bisa bebas, terjamin bebas dari penyakit hati ini. Iri, dengki, hasud. Makanya ada satu ungkapan, kullu dzi nikmatin hasudun. Setiap orang yang diberi nikmat, pasti ada orang yang hasud, iri. Karenanya jangan flexing. Jangan gampang pamer. Oh, nggak dipamerkan aja, mesti ada yang iri. Itulah manusia begitu. Ya. Penyakit ya hati kita itu begitu. Apalagi kemudian ditunjuk-tunjukkan ini atas nama tahadus bin nikmah Ustaz. Bukan begitu juga tahadus bin nikmah. Kalau pengen tahadus bin nikmat ya berbagi. Ya, gak kemudian flexing, apalagi barang yang di flexing bukan miliknya. Tapi kalau nggak begitu ya nggak disebut flexing ya. Flexing itu adalah ya mamer-mamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, itu. Numpang pesawat, pamer, gitu. Padahal bukan pesawat dia. Ya, dia numpang aja gitu. Baru kemudian dilacak gitu, tiba ya, lanjutkan sendiri Bapak Ibu. Nah, bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali ya, zuhud itu, tetapi lebih kepada menjaga agar dunia tidak menguasai hati. Kitalah penguasa dunia, bukan dunia yang menguasai hati kita. Zuhud bukan berarti menjadi miskin, tidak. Melainkan lebih kepada sikap hati yang tidak terikat, tidak melekat dengan harta benda dan kesenangan duniawi. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, zuhud yang sejati adalah ketika seseorang menggunakan segala kenikmatan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhiratnya. Ini bukan berarti tidak menikmati hidup, tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Ini sering kita bahas Bapak Ibu nggih. Jadi ciri yang kedua adalah Allah menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Halo Bapak Ibu. Ya. Jadi ini indikator. Mari coba kita tangkap belajar sensi ya. Oke kok tiba-tiba
duren wis gak enak kira. Mbiyen wih ya pas ketemu ambune duren wis wae dolek tenan. Sampai di ya, sungguh-sungguh mencari begitu ya. Ini saiki kaya wis biasa. Jangan-jangan itu Allah menginginkan agar hati kita, penciuman kita tidak melekat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.